Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih heboh efek dari debat Cawapres dengan tema ekonomi terbarukan, pangan, dan lain sebagainya. Bagus sih temanya ya. Tapi ya kita sebagai penggiat energi terbarukan, sebagai orang yang belajar PLTS, ya senyum-senyum aja ya. Ribut nikel dan ke sana. Orang lagi pengen taruh carbon tax, dan menurut gue ini harus hati-hati banget. Apalagi mulai mau diterapkan nih di Indonesia. Karena apa? Lu bayangin gini, kalau ada sebuah pabrik kutang atau pabrik BH di Indonesia, biasanya jual BH harga 10.000 udah dapat BH-nya dia, biaya produksinya. Ternyata dibilang lu harus ramah lingkungan. Yaudah Pak, oke Pak, kita ramah lingkungan. Kita biasanya produksi pakai tenaga batu bara tuh. Rata-rata tekstil di Indonesia masih pakai batu bara, guys. Oke Pak, kita mau ramah batu baranya jadi solar panel, tenaga matahari. Mereka pasang solar panel di pabriknya. Apa yang terjadi? Biaya produksi jadi makin mahal karena harga solar panel mahal, guys. Tapi harga batu bara murah. So, ujung-ujungnya apa? Harga BH-nya jadi naik. Akibatnya apa ya? Pasti nanti ibu-ibu pada komplain kalau harga BH makin naik dong. Nggak bener ini namanya kan. Artinya jadi tidak seimbang tuh antara yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan. Nah, itulah kenapa perlu diregulasi dengan baik-baik. Kenapa? Karena kalau enggak, industri contohnya apa? Di Jerman. Teman-teman tahu nggak? Dulu Jerman tuh dapat energi murah dari Rusia. Mau gas, minyak, dan lain sebagainya. Mereka dapat harga murah. Sekarang nih, gara-gara perang, gara-gara mereka wajib melakukan embargo, energi jadi mahal. Teman-teman boleh tanya sama kenalan kalian yang tinggal di Jerman. Wah, itu udah pusing kepala, ternyata kemarin winter bayar listrik udah makin mahal lagi. Sekarang bahkan mereka udah kembali bakar batu bara sama pohon. Kita dipaksa untuk beralih ke ke energi terbarukan, tetapi harganya justru dinaikin gitu ya. BBM-nya dinaikin biar kita beralih ke sini, tetapi ketika kita beralih ini juga mahal gitu ya. Jadi tidak menopang secara keseluruhan ekonomi suatu negara itu jadi lebih murah gitu. Pertalite dihapus. Masih heboh efek dari debat Cawapres dengan tema ekonomi terbarukan, pangan, dan lain sebagainya. Bagus sih temanya ya. Tapi ya kita sebagai penggiat energi terbarukan, sebagai orang yang belajar PLTS, ya senyum-senyum aja ya. Ribut nikel dan litium, peroposfat itu buat yang main PLTS udah lewat itu mah ya. Kita udah langsung praktekin hunting yang namanya baterai-baterai litium yang bekas bongkaran BTS ya. Kenapa? Karena mafia bidang telekomunikasi, itu sangat membantu sekali teman-teman buat kita bikin project energi terbarukan. Kenapa? Karena di industri telco itu biasanya satu paket gitu ya. Teknologinya ganti dari 4G, 4G ke 5G, maka itu satu rentetan tower sampai penunjang baterainya biasanya udah satu paket diganti semua gitu. Kenapa? Karena untuk di industri telco nggak semudah kita misalkan nih barangnya masih bagus nih, geser aja ke tempat lain, ke site lain. Nah, itu tuh tidak semudah itu. Kenapa? Karena biaya mindahinnya segala macam justru lebih murah. Makanya banyak baterai-baterai litium yang bekas dari bongkaran BTS nih, ini bekas Huawei, ini ZTE, itu jadi berkah buat para penggiat PLTS. Nah, makanya nih momen debat capres yang kemarin ribut tentang nikel dengan litium, jangan cuma diplototin didengar, tapi praktekin bahwa itu momen kita nampung bongkaran litium nih, litium yang daya pakainya ini lebih awet dibanding baterai-baterai gini nih. Ini nggak tahu nih nikel kali, yang nikel tuh yang gini kali. Kalau ini litium nih, nikel itu nggak tahu dipakainya di baterai seperti ini atau yang pakai gimana nih. Yang jelas buat para pemain PLTS, mereka udah migrasi hunting ataupun udah fokus
PLTS-nya pakai lithium gitu ya, dengan segala macam suka dukanya. Untuk kendaraan listrik mungkin masih pakai ginian gitu ya, sepeda listrik, motor listrik, baterainya masih baterai yang non lithium mungkin ya, karena mungkin ada hal-hal yang lebih konvensional, lebih aman lah. Kalau lithium agak-agak harus hati-hati ya, karena dia kalau nggak imbang dikit bisa jadi mercon gitu ya. Tapi yang harus kita ambil sisi positifnya dari debat cawapres itu adalah ya kita harus langsung terjun gitu ya, langsung terjun belajar menggunakan apa yang disebut sebagai sumber daya energi yang berlimpah di negara kita untuk kita manfaatkan. Cuma kan masalahnya ini oligarki sangat kuat nih ya. Kita mau beralih ke kendaraan listrik tapi harganya malah dinaikin, terus seakan-akan dapat subsidi. Nah, subsidinya itu masuk ke oligarki, bukan ke kita yang sebagai pengguna, calon pengguna kendaraan listriknya. Itu yang salah kalau menurut saya sih. Kalau kayak gitu mah ngapain saya beli sepeda listrik tapi harganya 20 juta, motor listrik 20 juta, mendingan saya pakai yang masih pakai BBM aja gitu ya, udah proven, sambil nunggu nanti harga jatuh baru kita masuk gitu. Kalau sekarang masih nice to have aja sih. Kenapa? Karena kita yang pakai PLTS aja kita ngerti nih, ini baterai ini kalau salah-salah pakai ini setahun 2 tahun harus ganti gitu ya. Nah, kenapa saya banyak project PLTS? Yang ini di Bandung, ini juga proyek untuk di Bandung. Ya di Bandung aja nih ada beberapa project yang belum saya garap lagi. Kemudian di Bekasi, di Pondok Gede juga ada. Nah, dari ngoprek PLTS nanti teman-teman yang benar-benar mau beli motor listrik, beli mobil listrik itu bakal tahu tuh. Kalau yang duitnya pas-pasan dan dia ngoprek PLTS, dia bakal hati-hati beli mobil listrik. Kenapa? Sekali baterainya wassalam, itu yang justru dimainin ya sama orang-orang yang terjun ke bisnis elektrifikasi. Justru baterai ini yang jadi mainan mereka gitu. Ini nggak bakal mungkin harganya dimurahin. Justru yang ini yang dinaikin, yang disebut sebagai green inflation itu gitu ya. Jadi kita dipaksa untuk beralih ke ke energi terbarukan, tetapi harganya justru dinaikin gitu ya. BBM-nya dinaikin biar kita beralih ke sini, tetapi ketika kita beralih ini juga mahal gitu ya. Jadi tidak menopang secara keseluruhan ekonomi suatu negara itu jadi lebih murah gitu. Pertalite dihapus, kita dipaksa buat pindah ke listrik, tapi biaya transportasi kagak turun, tetap mahal. Nah, itu sebetulnya inti dari green inflation ya. Menurut saya seperti itu. Kita pindah ke PLTS, mau pakai on grid, tetapi sama PLN bukannya dipermudah tapi dipersulit. Nah, itu juga sebetulnya green inflation juga gitu ya. Kita mau bebas berenergi gratis tapi masih mahal, dan itu yang menyebabkan biaya untuk mencoba ber-PLTS ya tidak turun-turun gitu. Kecuali harga solar panel mungkin udah mulai turun kali ya. Untuk baterai, nah buat yang para pemulung LiPo4 ini bisa memangkas baterai yang seperti ini, karena ini aja nih baterai yang 20 ampere ini harganya bisa 400, 600 ya, 20 ampere. Sementara kalau kita menggunakan kebutuhan rumah sampai dengan 1 kWh per hari, itu minimal baterainya 4 kali 100, 400 Ah. Ini 200 Ah, berarti perlu 20 biji baterai gini nih ya. Perlu 20 kali 500.000, berapa tuh? Apalagi yang buat mobil listrik, sepeda listrik, motor listrik. Itu pasti bakal
banyak jajan ganti baterai. Dan kalau digeder tiap hari, ini paling setahun 2 tahun juga udah soak gitu ya. Jadi manfaatkanlah momen mumpung ada isu energi terbarukan dari debat capres itu untuk kita mulai langsung terjun belajar PLTS. Ini saya udah setahun nih, tahun 2023 nggak banyak eksplorasi, dan 2024 kita ngoprek lagi lah. Setelah di 2-3 tahun kemarin baru sampai menciptakan listriknya saja, belum dimaksimalkan ya, baru cuma buat lampu. Harusnya sih ini bisa lebih kita explore lagi, bisa buat pompa ikan gitu ya, nyiram lah itu buat tanaman. Tapi saya loncat dulu nih, nanam buah tin, buah naga, meskipun di lahan yang sempit. Nah, nanti kita bikin modul penyiram yang bisa kita kontrol dari antar kota, antar profesi. Biar nanti ketika musim kemarau, nah kita tinggal pijit-pijit aja tuh, lihat lewat Internet of Things buat nyiramnya. Demikian. Masih heboh tentang nikel dan LFT ya, buat yang para orang-orang yang udah berkecimpung di sini mah ya, tidak ada yang bisa kita banding-bandingkan gitu ya, karena pada sikon tertentu dua-duanya bisa bermanfaat. Nikel kalau memang kita cuma punyanya baterai ginian ya itu bisa dimanfaatkan. Lithium kalau kita punya banyak duit bisa kita manfaatkan juga. Jadi itu sesuatu yang bukan untuk dibanding-bandingin ya, menurut saya sih begitu. Karena kenapa? Dua-duanya bisa ada manfaatnya sesuai situasi dan kondisi tertentu. Kalau di negara kita barang nikel itu banyak, iya memang sih banyak gitu ya. Tapi kalau teknologinya ternyata baterainya udah menuju ke lithium, hidrogen, ya ditinggal juga. Kenapa? Karena pasti baterai itu yang dilihat adalah masa pakainya, lebih murah, lebih apalah gitu ya. Terutama ya time ininya ya, siklusnya gitu. Kalau yang baterai-baterai gini siklusnya terbatas, kalau ini bisa ribuan kali lebih banyak dibanding baterai ginian. Katanya begitu ya. Oke, saatnya kita belajar bereksplorasi lagi tentang semua ekosistem di energi terbarukan. Mumpung lagi hangat-hangatnya nih isu tentang nikel dan LFT yang ramai di debat capres kemarin ya. Green inflation juga saya baru tersadarkan memang itu isu yang jadi sesuatu di negara kita gitu ya. Artinya kita dipaksa untuk meninggalkan BBM konvensional yang dinaikin, subsidinya dicabut untuk beralih ke energi terbarukan. Cuma yang jadi masalah adalah ketika kita pindah ke energi terbarukan, ini bukannya dibikin murah, tetapi justru subsidinya itu larinya ke pengusaha. Impor mobilnya built-in dari Cina gitu ya, yang dapat untung siapa? Bukan rakyat kan? BUMN yang pakai ya duit negara lari ke Cina lagi gitu. Oke, kita support perusahaan-perusahaan lokal kayak United, Polytron yang udah bisa produksi motor sendiri dan mereka juga kayak mau go public ya. Nah, kalau mau Anda punya duit, mulai belajar investasi, nabung, beli saham-saham di perusahaan-perusahaan yang fokus kepada energi terbarukan dan pemain lokal yang udah punya nama dan udah mulai dikit demi dikit terjun kepada energi terbarukan, kepada kendaraan listrik. Justru itu yang harus kita support gitu ya. Oke, demikian kuliah paginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.